Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang berita. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, di sini ada biodata saya. Perkenalkan, nama saya Adelia Wijaya Trirosanti. Kalian bisa panggil saya Ibu Lia. Saya berasal dari Ledokombo, Jember, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar 1.1, mengidentifikasi pokok-pokok berita. 2.2, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai berita. Pengertian berita. Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur berita adalah 5W+1H atau yang sering disebut dengan adik Simba. Yang pertama, what, apa yang sedang terjadi. Yang kedua, wo, siapa yang terlibat. Yang ketiga, why, mengapa hal ini bisa terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, where, di manakah peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Pada struktur berita dibagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama, kepala berita. Kepala berita atau teres berita mencakup isi seluruh berita secara singkat dan terdapat unsur 5W+1H. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita pada umumnya berisi tentang mengenai kronologi peristiwa yang disajikan, unsur, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, kaki berita. Kaki berita biasanya berisi tentang informasi yang dianggap tidak penting atau bisa juga berupa kesimpulan berita. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku atau bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan kehadiran oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Biasanya, perpaduan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikutinya. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dan hasil pemikiran. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dan perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan berita. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan di sini saya akan memberikan tugas, yaitu carilah teks berita, lalu
Analisislah unsur-unsur pokok berita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.